dalam hubungan antar kepercayaan, agama, baik juga denominasi di dalam sebuah agama atau gereja, kerap kita mendengarkan perdebatan mengenai pandangan atau keyakinan yang mengklaim diri adalah yang paling benar atau yang absolut. Dan pertanyaannya kemudian adalah, apakah bisa dari yang terbatas tersebut memahami yang tak terbatas itu secara absolut? Apakah bisa dari yang terbatas itu kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan dari bukti-bukti tersebut merumuskan sesuatu yang absolut? Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah bukti-bukti yang terbatas kemudian diformulasikan menjadi sebuah rumusan doktrin atau dogma agama dan kepercayaan dan dipakai untuk menegasikan sesamanya. Memang ada sebuah formula doktrin khusus ataupun prinsip-prinsip dasar doktrin yang biasa disebut dengan pengakuan iman. Tapi di dalam sepanjang sejarah, pengakuan iman itu sendiri mengalami banyak perubahan-perubahan yang ada. Mengapa demikian? Karena memang pengakuan iman itu juga tetap merupakan sesuatu yang relatif. Arti kata, ketika merumuskan itu, dia bergantung pada bukti-bukti yang terbatas. Meskipun kalau kita melihat dari denominasi atau gereja dalam pandangan Alkitab, maka pengakuan iman yang disebut prinsip-prinsip dogma itu ataupun prinsip-prinsip dasar itu, mereka mengatakan itu adalah isi seluruhan Alkitab. Memang tidak bisa dibuktikan apakah itu merupakan isi keseluruhan Alkitab. Dan pula juga kemudian, kalaupun isi keseluruhan Alkitab, apakah memang betul bahwa semua pengetahuan tentang Allah itu ada dalam Alkitab? Bukankah kita sudah meyakini bersama bahwa tidak semua pengetahuan tentang Allah itu dicatat dalam Alkitab. Tapi pengetahuan tentang Allah yang dicatat dalam Alkitab cukup untuk membuat kita percaya. Artinya adalah rumusan-rumusan doktrin yang kita angkat dari Alkitab itu, kita percaya itu bisa menunjuk kepada sesuatu yang benar, tentang Allah yang benar, tentang pekerjaan Allah yang benar. Tetapi tidak berarti bahwa ketika kita menunjuk kepada pekerjaan Allah yang benar, memahami Allah yang benar, di situ kita meyakini ataupun mengklaim diri bahwa pengetahuan kita itu sudah sempurna benar, sudah paling benar. Tidak ada bukti-bukti yang kita bisa tonjolkan. Lagi pula bagaimana yang terbatas itu mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbatas? Dia pasti mengumpulkan bukti-bukti yang terbatas. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang absolut. Justru kita percaya adanya yang absolut lah, maka kita kemudian mengumpulkan bukti-bukti untuk membangun deskripsi, membangun definisi, membangun pemahaman, membangun rumusan yang lebih baik. Karena adanya yang absolut itulah, maka kita berusaha terus mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi tidak berarti kita itu sampai kepada yang absolut. Kita berada dalam sebuah perjalanan, baik doktrin gereja, doktrin denominasi, doktrin agama-agama. Merumuskan tentang yang maha kuasa itu tetap saja rumusan tersebut tidak dapat membuat sebuah identifikasi yang absolut tentang yang maha kuasa itu. Tetapi memang kita juga dalam Kristen seringkali dikatakan kita bisa mengenal Tuhan Allah yang transenden itu karena Allah yang menjelaskan kepada dirinya, menjelaskan dirinya kepada kita. Dan kemudian penjelasan Allah atau penjelasan dirinya kepada kita dicatat dalam Alkitab. Jadi kan saya sudah katakan bahwa tidak semua penjelasan Allah itu dicatat dalam Alkitab. Jadi hanya yang ada yang tercatat dalam Alkitab lah yang kita bisa kumpulkan bukti-buktinya. Maka ketika bukti-bukti itu kita kumpulkan, kita membuat klaim, membuat pernyataan dari bukti-bukti. Pernyataan, klaim, doktrin, dogma berdasarkan bukti-bukti jelas dibangun di atas bukti-bukti yang terbatas. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa kita memaksakan pandangan kita? Mengapa kita menganggap kita ini paling benar? Maka pandangan kita ini sudah sempurna. Padahal dari yang terbatas tidak pernah keluar yang tak terbatas. Jadi dengan demikian kita berharap perjumpaan denominasi gereja, perjumpaan gereja dengan gereja, perjumpaan gereja dengan agama-agama di bumi Indonesia yang beragam, yang dinaungi oleh Pancasila ini, sejatinya boleh memperkaya kehidupan
denominasi gereja, kehidupan agama-agama. Kita berharap sekali lagi kita boleh menonjolkan, dalam arti kata memberitakan keyakinan kita. Tapi ketahuilah keyakinan kita itu tidak absolut. Itu absolut dalam tanda kutip hanya dalam sebatas keterbatasan kita. Tapi bisa dikatakan itu tidak absolut, itu tepatnya begitu. Kalau kemudian kita merasakan keyakinan itu absolut, saya selalu mengatakan keyakinan itu menjadi sebuah sesuatu yang diyakini absolut, itu bukan oleh data, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, oleh sebuah kehadiran yang maha kuasa. Maka itu subjektif. Itu pun tidak bisa dipaksakan. Karena itu saya selalu mengatakan apologetika adalah kesaksian. Apologetika itu bukan untuk menyatakan diri paling benar. Apologetika hanya menjelaskan mengapa saya percaya tentang itu. Dan itu kita bagikan kepada orang lain. Dan tidak perlu dengan cara-cara yang tidak baik kita menjatuhkan orang lain, kita menganggap diri kita paling benar. Jadi sekali lagi yang terbatas tidak akan memastikan sesuatu yang absolut. Ketika yang absolut itu menyatakan dirinya ya, secara terbatas, maka kita mengetahui yang absolut itu secara terbatas. Tapi sekali lagi kita harus belajar juga mendengarkan orang lain supaya kita bisa mempunyai pengetahuan yang absolut itu lebih baik lagi dan lebih baik. Kiranya usaha kita membangun doktrin, membangun rumusan doktrin itu tidak membuat kita menjadi merasa diri paling baik, tetapi membawa kita pada sebuah kebutuhan di mana kita perlu belajar dari orang lain untuk mengumpulkan argumentasi, mengumpulkan data, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik. Kiranya renungan ini ataupun pemikiran saya ini boleh menjadi sebuah kesempatan ataupun menjadi dorongan untuk kita semua bisa memikirkan hal-hal yang terbaik, rumusan-rumusan terbaik, pemikiran terbaik bagi kehidupan gereja, agama-agama di Indonesia untuk hadirnya sebuah damai sejahtera.